warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masih siap ya? Siap. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang apa? Minggu lalu? Iya, tepatnya materinya tentang ekonomi. Tentang muatan, ya. Oke, tentang muatan, please. Baik, sebelum saya mulai, silahkan kita pretest dulu ya. Lebih 5 menit ya. Silahkan di scan QR code-nya atau diakses linknya ya. Ya, oke. Kelompok 2. Ya, kelompok 5. Melalui kajian literatur, diskusi, dan eksperimen, peserta didik dapat menghitung besar gaya kolom dua muatan listrik dengan tepat. Oke. Kelompok 2. Melalui kegiatan literatur, diskusi, dan eksperimen, peserta didik dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dua muatan benda bermuatan. Oke, jadi tujuannya kita itu ada berapa tadi? Ada 7. Oke, ada 7. Baik, pengetahuan dan keterangan. Pada saat nanti kalian akan melakukan eksperimen, itu pengetahuan nanti pada saat kalian menjawab soal, kemudian pada saat mungkin saya bertanya dan jawab itu. Kemudian garis-garis besar pembelajaran seperti biasa, kelompok sudah terbagi ya. KPD, ini saya akan bagikan di KPD, percobaan, analisis KPD, diskusi kelompok, presentasi setiap kelompok. Kemudian nanti ada tanya jawab. Saya bagikan dulu dari KPD-nya ya. Pertanyaan ya, atau masalah ya? Ada? Ada. Oke, sekarang kita simulasi dulu ya. Jadi diperhatikan simulasi yang dilakukan, kemudian amati apa yang terjadi. Nanti dari situ kalian akan diminta untuk memunculkan pertanyaan. Oke, jadi perhatikan ini ya. Apa ini? Balon ya. Oke. Jadi amati apa yang terjadi. Kemudian saya gosok balon hijau. Saya dekatkan ke balon kuning lagi. Amati apa yang terjadi ya. Saya dekatkan ke balon yang kuning. Begitu juga atau sebaliknya. Ya. Kenapa itu balon menempel di baju? Kenapa balonnya menempel di baju? Oke, good. Ya, ada yang bertanya kenapa balonnya bisa menempel di baju. Oke. Yang lain kelompok 3. Oh ya, kelompok 4 silakan. Kenapa balonnya saling tolak menolak? Kenapa balonnya bisa saling tolak menolak? Good. Nanti kita amati ya. Yang akan kita lakukan menjawab pertanyaan terkait ini ya. Kita lakukan pengamatan. Oke. Ada video ya. Silakan dituliskan pertanyaannya di kolom yang sudah disediakan berdasarkan simulasi PET tadi, kemudian video ya, berdasarkan PET dengan video. Dituliskan di sini. Video juga. Menarik, sedangkan balon kuning saling tolak menolak. Ya, mengapa balon hijau dengan baju saling tarik menarik, sedangkan balon kuning saling tolak? Oke, good. Listrik telah berinteraksi gaya apa saja yang terjadi antara muatan listrik Oh, gaya apa yang terjadi ya pada interaksi muatan? dari satu benda ke benda yang lain. Oke, bagaimana cara elektron berpindah ya? Iya. Saya rangkum semua pertanyaannya. Jadi kenapa bisa terjadi ada tarik menarik tadi kan? Ada tolak menolak.
jawab dengan pembelajaran kita hari. Kita akan melakukan analisis LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya. Oke, kalian akan melakukan eksperimen. Silakan dibaca petunjuk yang ada di LKPD, kemudian lakukan eksperimen sesuai petunjuk yang ada di LKPD-nya. Lengkap. Pentingnya ada semua ya. Kelompok 2 lengkap ya. Kelompok mana benangnya? Oh ya ada. Oke, silakan dimulai eksperimennya. Benangnya digosok. Katakan nanti kan satu benangnya ke sini. Silakan dibaca komiknya ya. Silakan. Baik. Di jarak berapa baru ada interaksi? Nanti, oh di 10 ya. Berarti sudah mulai jauh jaraknya tuh. Oke, di 3 menit menggosok jarak berapa baru ada interaksi? Di 10 juga. Oke, di jarak 10 sudah ada interaksi. Silakan kamu analisis di situ, tuliskan hasil analisis. Yang C positif. Kenapa positif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu kelompok 2. Lama waktu menggosok selama 1 menit, jarak sedotan A dan B 10 cm, interaksi kedua sedotan tidak ada interaksi. Jauh jarak kedua muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya. Bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Besar muatan dapat mengaruhi gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan. Tuliskan hasil kesimpulan Anda berdasarkan hasil pengamatan Anda sesuai dengan tujuan pembelajaran. Semakin jauh jarak kedua muatan, maka besar gaya interaksi yang dihasilkan akan semakin lemah. Semakin banyak penggosokan, maka gaya interaksi yang terjadi antara dua buah muatan akan semakin kuat. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana pengaruh jarak antara muatan dengan gaya kolom? Terdapat dua benda bermuatan listrik, maka akan menimbulkan gaya di antara keduanya, yakni tarik menarik atau tolak menolak yang besarnya akan seimbang lurus dengan hasil kali nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Bagaimana interaksi kedua muatan jika jenis muatannya berbeda? Ya, silakan. Saling tarik menarik. Akan saling Tarik menarik. Menarik atau tolak menolak terhadap kedua muatan jika jarak antara kedua muatan diperbesar. kalau diperbesar muatannya, Gaya tarik menarik atau tolak menolak semakin lemah. gaya tarik menarik atau tolak menolak semakin lemah. Itu juga Gaya akan semakin besar
besar jika jarak kedua muatan besar karena gaya dan jarak antar muatan berbanding terbalik. Bagaimana cara menghitung besar gaya dua muatan listrik? Bagaimana besar gaya dua muatan listrik? Ya, menarik sekali. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Muatan listrik dipengaruhi oleh apa saja? Gaya tarik menarik setelah menolak dipengaruhi. Oke. Saya tampilkan dulu video verifikasi ya. Oke. Nah, dari percobaan tadilah kemudian Coulomb membuat persamaannya. Kalau kita punya dua buah muatan Ki A dan Ki B yang terpisah pada jarak R, maka antara keduanya terjadi gaya yang nilainya sebesar R. Di mana Ki A adalah muatan A, Ki B adalah besar muatan B, satunya sama-sama Coulomb. R adalah jarak antara kedua muatan. Dan didapat F sama dengan nilainya K kali Ki A kali Ki B dibagi sama R kuadrat. F sebanding sama muatan A sebanding sama muatan B dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Terus apa itu K? K adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini nilai konstanta yang kita gunakan dalam hukum Coulomb ini. Oke, persamaan inilah yang kemudian kita sebut sebagai hukum Coulomb. Oke, ya dengan rumusnya F sama dengan K dikali sama Ki A kali Ki B dibagi sama R kuadrat. Ki adalah muatan. Oke. Apa gaya tarik? Karena ini muatannya berbeda jenis. Ini positif, ini negatif. Pakai persamaan, masukkan konstanta, masukkan nilai dari hasilnya jadi 500. Jadi gayanya itu adalah 540 Newton. Ya. Kalau dalam satuan SI-nya gaya itu sistem internasional adalah Newton. Gaya interaksi yang dihasilkan akan semakin lemah. Semakin Lemah. lemah atau semakin kecil. kecil. Maka gaya interaksi yang terjadi antara dua buah muatan akan semakin besar. Jadi semakin besar. Jadi kalau lama kalian menggosok tadi itu membuat muatannya semakin besar. Sudah? Oke, semua di kelompok 3 sudah semua. Sudah Pak. Belajar dengan ekomik. Senang belajar pakai Komik. Oh iya, karena ada komik tadi ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Apa lagi? Oh iya, silakan. dapat menganalisis. Kalian dapat menganalisis ya pada saat praktikum tadi kan? Ya, oke. Ada lagi? Jadi ada yang bilang senang, ada yang komiknya, senang pada saat analisis praktikumnya. Ada lagi? Oke. Jadi secara umum memang saya lihat kalian utamanya itu aktif semua ya. Nah, saya harapkan itu seterusnya berlanjut, jangan sampai hanya di pembelajaran ini dan seterusnya ditingkatkan ya. Iya Pak. Karena sudah diizinkan bawa HP, manfaatkan HP-nya kan? Iya Pak. Supaya ada manfaat dari HP itu yang diterima. Oke, saya minta satu orang pimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini. Pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Oke, terima kasih. Karena ini juga sudah jam pulang, saya harapkan hati-hati kembali ke rumahnya. Kalau yang bawa kendaraan jangan ngebut-ngebut, pokoknya hati-hati ya. Insyaallah kita jumpa lagi pada hari Kamis ya. Oke, bila untuk saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.